Hukum ke-21 dari buku 48 Hukum Kekuasaan karya Robert Greene memberikan pelajaran penting tentang strategi manipulatif dalam mencapai kekuasaan. Berjudul, "Berpura-puralah menjadi orang tolol untuk menangkap seseorang yang tolol." Hukum ini menjelaskan bagaimana berpura-pura lebih lemah, kurang pintar, atau tidak berdaya dapat digunakan untuk mengecoh musuh atau lawan. Di sini, kita akan membahas inti dari hukum ini, prinsip-prinsip utamanya, contoh sejarah yang relevan, serta aplikasinya dalam konteks modern. Esensi hukum menggunakan kepura-puraan sebagai senjata. Dalam permainan kekuasaan, memperlihatkan kekuatan atau kecerdasan secara langsung dapat membuat lawan waspada dan defensif. Sebaliknya, berpura-pura lemah atau bodoh seringkali menurunkan kewaspadaan lawan, sehingga memberi kita kesempatan untuk mendapatkan keunggulan. Strategi ini didasarkan pada pemahaman bahwa orang seringkali meremehkan mereka yang tampak kurang cerdas atau tidak kompeten, dan itu membuat mereka lebih rentan terhadap manipulasi. Greene menjelaskan bahwa berpura-pura bodoh bukan berarti benar-benar menjadi bodoh. Ini adalah tindakan yang disengaja untuk menciptakan ilusi dan mengontrol persepsi orang lain. Dengan melakukan ini, kita dapat mengarahkan situasi sesuai keinginan kita tanpa menarik perhatian yang tidak diinginkan. Untuk menerapkan hukum ini, berikut beberapa prinsip penting yang harus diperhatikan. 1. Memanfaatkan kesombongan orang lain. Orang yang percaya bahwa mereka lebih pintar dari kita cenderung lengah. Kesombongan mereka dapat menjadi kelemahan yang dapat kita manfaatkan. 2. Jangan menunjukkan kartu kita terlalu cepat. Dengan menyembunyikan kemampuan atau pengetahuan kita dapat mengamati situasi tanpa menimbulkan ancaman. 3. Mengendalikan narasi. Dengan menciptakan persepsi tertentu tentang diri kita dapat mengarahkan bagaimana orang lain berinteraksi dengan kita. 4. Menyerang di saat yang tepat. Ketika lawan kita sudah cukup lengah, kita dapat mengambil tindakan untuk mengamankan kemenangan. Cara untuk menerapkan hukum ini. 1. Mengenali lawan kita. Strategi ini paling efektif terhadap orang yang sombong atau terlalu percaya diri. Mereka lebih cenderung terjebak dalam ilusi yang kita ciptakan. 2. Menjaga kendali emosi. Mempertahankan kepura-puraan membutuhkan kesabaran dan kendali diri. Kita jangan membiarkan emosi kita mengungkapkan niat sebenarnya. 3. Menggunakan ketidaktahuan sebagai alat. Kita bisa mengajukan pertanyaan yang tampak naif untuk menggali informasi lebih lanjut dari lawan kita. 4. Bersiaplah untuk serangan balik. Jika lawan kita menyadari bahwa kita berpura-pura, mereka mungkin akan merespons dengan agresif. Untuk itu harus pastikan kita memiliki rencana cadangan. Greene menggunakan banyak contoh sejarah untuk mengilustrasikan hukum ini. Salah satu yang menonjol adalah kisah tentang Kaisar Romawi Claudius. Claudius sering dianggap bodoh dan tidak kompeten oleh para senator dan anggota keluarga kerajaan. Namun, ini sebagian besar adalah akting. Dengan berpura-pura tidak berbahaya, Claudius berhasil menghindari intrik politik yang menewaskan banyak anggota keluarganya. Pada akhirnya, ia berhasil naik takhta sebagai kaisar. Contoh lain adalah tentang Winston Churchill selama Perang Dunia II. Churchill terkadang sengaja memperlihatkan dirinya kurang memahami situasi tertentu untuk membuat lawannya merasa terlalu percaya diri. Ini memberi Churchill waktu untuk merencanakan langkah berikutnya dengan hati-hati. Menerapkan hukum ini akan bermanfaat untuk menurunkan kewaspadaan lawan. Dengan tampak lemah atau bodoh, kita akan membuat lawan merasa nyaman dan kurang waspada. Kita juga bisa menggunakan hukum ini untuk memperoleh informasi, karena orang cenderung lebih terbuka kepada mereka yang mereka anggap tidak berbahaya. Dan hal ini akan memberi kita kesempatan untuk mengumpulkan informasi penting. Dan dengan mengarahkan persepsi orang lain, kita dapat mempengaruhi dinamika situasi sesuai keinginan kita. Hukum ini memiliki relevansi luas dalam berbagai aspek kehidupan modern, termasuk dunia bisnis, politik, dan hubungan pribadi. Dalam dunia bisnis, ketika bersaing dengan perusahaan lain, berpura-pura kurang kompetitif dapat membuat meremehkan kita, sehingga akan memberi kita keunggulan strategis. Demikian juga dalam hal bernegosiasi, menyembunyikan pengetahuan atau kekuatan kita dapat membuat pihak lain lebih terbuka. Dalam politik, politisi sering menggunakan strategi ini untuk mengecoh lawan mereka.
Dengan tampil kurang berpengalaman atau tidak berbahaya, mereka dapat menghindari perhatian negatif, sementara mereka memperkuat posisi mereka di belakang layar. Dalam hubungan pribadi, dalam hubungan interpersonal, berpura-pura tidak tahu atau tidak peduli dapat membantu kita menghindari konflik atau memperoleh informasi yang berguna. Namun, meskipun hukum ini menawarkan banyak keuntungan, ada juga risiko yang perlu kita perhatikan. Contohnya adalah potensi akan kehilangan kredibilitas. Jika orang lain menyadari bahwa kita berpura-pura, mereka mungkin akan kehilangan kepercayaan pada kita. Demikian juga jika kita salah menilai kemampuan lawan kita, strategi ini dapat menjadi bumerang. Dan kepura-puraan kita mungkin tidak selalu menghasilkan efek yang diinginkan, sehingga orang lain mungkin akan salah menafsirkan tindakan kita. Jika kita merasa bahwa hukum ini terlalu ekstrem atau tidak sesuai dengan situasi kita, ada beberapa alternatif yang dapat kita pertimbangkan. Contohnya dengan menunjukkan sebagian kecil kemampuan atau pengetahuan kita untuk menciptakan keseimbangan antara ketulusan dan kepura-puraan. Bisa juga kita lakukan dengan membangun aliansi. Misalnya, daripada berpura-pura bodoh, kita bisa menggunakan pendekatan kolaboratif untuk membangun kepercayaan dan mendapatkan informasi. Dan bersikap rendah hati tanpa berpura-pura dapat juga menghasilkan efek yang serupa tanpa risiko kehilangan kredibilitas. Jadi, hukum ke-21 dari buku MAPA 8, hukum kekuasaan, menekankan pentingnya menggunakan kepura-puraan untuk mengecoh lawan dan mendapatkan keunggulan strategis. Dengan berpura-pura menjadi orang tolol, kita dapat menurunkan kewaspadaan lawan, mengumpulkan informasi, dan mengontrol situasi tanpa menarik perhatian yang tidak diinginkan. Namun, seperti semua hukum kekuasaan, penting untuk menerapkannya dengan hati-hati dan integritas. Kita harus memastikan strategi kita tidak merusak hubungan jangka panjang atau reputasi kita. Dengan keseimbangan yang tepat, hukum ini dapat menjadi alat yang kuat dalam mencapai tujuan kita tanpa terjebak dalam konflik yang tidak perlu. Untuk mendapatkan buku 48 Hukum Kekuasaan karya Robert Greene, klik tautan pada deskripsi video ini untuk melakukan pembelian secara online di bellbook.com. Bellbook.com adalah toko buku online yang sudah berdiri sejak tahun 2009 dan melayani pengiriman ke seluruh wilayah di Indonesia.